Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini Zainuddin ini kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu. Sedekah saya berapa duit saya tahu. Dosa saya berapa banyak saya tahu. Lalu saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini nggak nyambung ini. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada 2, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. 2 itu, Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Ndaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Hei manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Hei manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat 3 perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis qudsi ini. Allah mau marah hendak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah enggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa loh, Pak, sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah tuh. Saya tahu ini bapak-bapak ini, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya, Bu. Kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, sibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci bersih, belum ternoda. Wabahaiman rutta. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan, kambing mudah cari rumput. Alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana nggak mau nambah? Kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud,
bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Syafaat agak saya singkat ceritanya. Nanti itu Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat. Malaikat mati, yang tinggal cuma Allah sendirian. Sang lain hancur semua, tinggal Allah sendirian. Allah patroli, berseru-seru, limanil mulkul yaum. Ahai, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan? Nongol kalau memang Tuhan. Mana Abrahat, mana Namrus, mana itu Benito Mussolini, mana itu Adolf Hitler, mana itu Hosni Mubarak. Penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa nol kalau memang penguasa. Gak ada yang jawab Pak, semua sudah rebah. Allah lalu berkata, la ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Hadis qudsi mengajarkan al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia nggak pantas pakai pakaianku, kebesaran. Pakaian Allah mau dipakai. Sombong itu pakaian Allah, cuma Allah yang pantas pakai.